Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Suadi dari Prodi PGSD kelas 1C, NIM A510200167. Saya di sini akan menjelaskan tokoh filsuf Muslim yang bernama Ibnu Rus. Nama lengkap Ibnu Rus yaitu Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Ibnu Rus, yang lahir di kota Cordoba pada tahun 1126 sampai wafatnya beliau pada tahun 1198. Ibnu Rus lahir dari keluarga yang melahirkan hakim-hakim terkenal di kota Andalusia. Nama Ibnu Rus jika dilatinkan Averroes adalah seorang filsuf Muslim dan pemikir dari Andalus yang menulis dalam bidang disiplin ilmu, termasuk filsafat, teologi Islam atau akidah, kedokteran, astronomi, fisika, fikih, dan linguistik. Karya-karya filsafatnya termasuk banyak tafsir, parafrase, dan ringkasan dari karya-karya Aristoteles yang membuatnya dijuluki sebagai sang penafsir. Ibnu Rus juga semasa hidupnya menjadi hakim dan dokter di kekhalifahan Muwahhidin. Kakeknya menjabat sebagai Qadhi al-Qudud atau hakim kepala dan ahli hukum terkenal di kota itu. Pada tahun 1169, ia bertemu dengan Khalifah Abu Ya'qub Yusuf yang terkesan dengan pengetahuan Ibnu Rus. Ibnu Rus adalah pendukung ajaran filsafat Aristoteles. Ia berusaha mengembalikan ajaran atau filsafat dunia Islam ke ajaran Aristoteles yang asli. Ia mengkritik corak neoplatonisme yang terdapat pada filsafat pemikir-pemikir Islam sebelumnya, seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina, yang ia anggap menyimpang dari filsafat Aristoteles. Ia membela kegiatan berfilsafat dari kritik yang dilancarkan para ulama Asy'ariyah seperti Al-Ghazali. Ibnu Rus berpendapat bahwa dalam agama Islam berfilsafat hukumnya boleh, bahkan bisa jadi wajib untuk kalangan tertentu. Ia juga berpendapat bahwa teks Quran dan hadis dapat diinterpretasikan secara tersirat atau kiasan jika teks tersebut terlihat bertentangan dengan kesimpulan yang ditemukan melalui akal dan filsafat. Dalam bidang kedokteran, ia menghasilkan gagasan baru mengenai fungsi retina dalam penglihatan, penyebab stroke, dan gejala-gejala penyakit Parkinson, serta menulis buku yang kelak diterjemahkan menjadi sebuah buku teks standar di Eropa. Pengaruh Ibnu Rus ke dunia barat jauh lebih besar dibanding dunia Islam. Ibnu Rus menulis banyak tafsir terhadap karya-karya Aristoteles yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani dan bahasa Latin dan beredar di Eropa. Terjemahan karya-karya Ibnu Rus memicu para pemikir Eropa Barat kembali mengkaji karya-karya Aristoteles dan pemikir Yunani lainnya. Setelah lama diabaikan sejak jatuhnya Kekaisaran Romawi,
Pendapat-pendapat Ibnu Rus juga menimbulkan kontroversi di dunia Kristen dan menginspirasi sebuah gerakan filsafat yang disebut Averroisme. Salah satu doktrinnya yang kontroversi yaitu adalah teori yang disebut kesatuan akal atau unitas intellectus, yang menyatakan bahwa semua manusia bersama-sama memiliki satu akal atau intelek. Karya-karyanya dinyatakan sesat oleh Gereja Katolik Roma pada tahun 1270 dan 1277. Dan pemikir Kristen Thomas Aquinas menulis kritik-kritik tajam terhadap Ibnu Rus. Sekalipun demikian, Averroisme tetap memiliki pengikut di dunia barat hingga abad ke-16. Kemudian karya-karya beliau yang lain yaitu ada dia juga mencakup banyak topik. Menurut Fahri, karyanya mencakup lebih banyak bidang ilmu dibanding para pendahulunya di dunia timur. Kemudian tafsir Aristoteles juga ditulis Ibnu Rus atau uraian pada hampir semua karya Aristoteles yang pada masa hidupnya yang tidak ia tulis tafsirnya hanya Politika. Tipe yang terpendek disebut jami' dalam bahasa Arab. Kemudian yang tafsir panjang disebut tafsir atau syarah dalam bahasa Arab. Kemudian untuk kebanyakan buku Aristoteles, Ibnu Rus hanya menulis 1 atau 2 dari 3 tafsir ini. Namun untuk 5 buku seperti Fisika, Metafisika, De Anima atau Mengenal Jiwa, De Caelo atau Mengenal Langit, dan Analitika Posteriora, ia menulis ketiga tipe tafsirnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.